Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kota Solo akan melaksanakan praktek coaching pada modul 2.3. Saya Roni Nafati Fauzan dan di sebelah kanan saya Hanti Yusna. Sebelah kiri saya Afni Maizola. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ustazah, selamat sore. Ya, selamat sore Pak Roni. Ada apa Pak Roni? Saya lihat sepertinya Pak Roni kurang bersemangat seperti biasanya. Ada bisa yang saya bantu? Begini, sebenarnya saya mau bercerita nih sama Bu Tanti ya. Karena beberapa hari ini saya lihat di lapangan saya menemukan kendala. Kendalanya ini di bidang olahraga. Jadi ini merupakan masalah bagi saya, makanya saya coba menyampaikan sama Zah. Kalau Zah ada waktu, boleh saya bercerita sedikit ya Zah ya? Ya, tidak apa-apa Pak Roni, saya juga lagi free hari ini. Oke, baiklah. Begini Zah, saya kan sebagai seorang guru olahraga, kemudian saya kan melaksanakan senam setiap hari Sabtu, gitu kan. Tapi saya lihat anak laki-laki yang kelas 9 kebetulan saya kan ngajar di SMP, jadi agak kurang bersemangat dia melaksanakan senam gitu kan. Jadi saya sebagai petugas yang melaksanakan senam pagi itu rasanya gimana ya caranya gitu kan. Ini kan menjadi kendala. Saya kan maunya kalau bisa setiap hari Sabtu pagi itu anak-anak semuanya melakukan senam di sekolah gitu kan. Ini kan juga atas pengamatan saya beberapa kali melaksanakan upacara bendera di sekolah itu kan banyak anak-anak ini yang kurang kebugaran jasmaninya. Jadi dengan adanya ide ini untuk mengembangkan senam setiap hari Sabtu ini, saya rasanya udah saya lakukan segala hal kan begitu. Nah ini yang mau saya sampaikan sama Ustazah. Ya, menurut Bapak, apa yang menyebabkan mereka itu kurang bersemangatnya ketika bersenam? Kalau menurut saya sebenarnya awal-awal mereka sangat antusias untuk senam. Cuman karena beberapa waktu ini mungkin ya Zah, mungkin karena faktornya mungkin ada dari instrukturnya mungkin yang kurang baik menurut saya, atau mungkin juga musiknya yang kurang sesuai dengan mereka, mungkin itu menurut saya. Apakah ada metode lain yang Bapak lakukan selain dari masalah tersebut? Kalau metode sih banyak lah, cuman ini kan perlu sosialisasi ya, karena bukan saja dengan senam ini untuk meningkatkan kebugaran jasmani, tapi kan ada juga contohnya jalan pagi gitu kan. Tapi ini belum saya realisasikan, masih saya melakukan senam pagi untuk saat ini. Rencana ada gitu, tapi belum sempat saya melaksanakan. Kemudian ada juga ide saya untuk mendatangkan instruktur dari luar gitu kan. Oke, bagus sekali itu dengan menggunakan struktur dari luarnya. Mudah-mudahan dengan mendatang struktur dari luar tersebut, anak-anak semakin semangat dalam senam paginya. Ya, saya akan coba juga. Mudah-mudahan apa yang saya usulkan nanti disetujui oleh pimpinan, kemudian bisa saya laksanakan. Cuman kalau untuk saya ajak anak jalan pagi ini kan perlu yang namanya kolaborasi dengan guru. Tentu tidak mungkin satu sekolah yang muridnya 600 lebih saya yang mengawasi, atau guru olahraga aja yang mengikuti dia untuk jalan pagi. Ini kan perlu juga nanti izin dari kepala sekolah, kemudian juga guru-guru kalau bisa juga ikut mendampinginya, karena ini jalannya kan kita memakai fasilitas umum. Iya. Apakah Bapak membutuhkan bantuan orang lain? Iya, karena ini memang tidak bisa saya lakukan sendiri gitu. Tapi kalau untuk di sekolah melakukan senam ini kan masih di perkarangan sekolah gitu. Adalah artian kita masih bisa memantau siswa. Tapi kalau untuk jalan keluar itu kan memang membutuhkan guru-guru yang lain gitu kan. Ya, kalau begitu Bapak sudah membuat rencana yang bagus sekali untuk
memberikan atau membuat anak-anak semangat di dalam kegiatan paginya. Iya Za, makasih ya Za atas motivasinya yang diberikan. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan senam pagi di sekolah atau setidaknya jalan pagi dan tujuan saya bisa tercapai. Sebenarnya itu yang mengganjal selama ini di dalam hati saya Za, gimana Iya. caranya. Lalu Makasih dari ya. lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya akan coba yang pertama itu minta izin ke kepala sekolah, kemudian nanti saya juga akan sosialisasikan saat briefing di sekolah. Mudah-mudahan guru-guru lain juga bersemangat, antusias mengikuti kegiatan ini. Karena memang anak-anak kita membutuhkan yang namanya kebugaran jasmani yang baik. Ya, itu ide yang bagus sekali Bapak. Semoga Bapak dapat melaksanakan segera ya. Ya, Zah. Terima kasih Zah. Iya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam, Bu Lola. Silakan duduk. Iya, Pak Roni, terima kasih. Ada apa Bu Lola? Jadi mau minta waktu Bapak sebentar ini Pak. Saya ingin bercerita sebentar dengan Bapak. Oh, boleh. Coba saya cek sebentar ya Bu Lola ya. Iya. Alhamdulillah, waktu saya ada kosong. Kemudian nanti saya akan coba bercakapan dengan Bu Lola. Mungkin ada yang bisa saya bantu atau bagaimana? Iya, jadi begini Pak, sebenarnya saya agak galau dengan perkembangan siswa kita hari ini Pak. Jadi khusus untuk mata pelajaran saya sejarah Indonesia yang kurang diminati kayaknya sekarang ya Pak ya. Jadi 50% itu memang nilai yang dicapai oleh siswa itu di bawah KKM Pak. Oh gitu. Jadi tujuan Bu Lola ke depannya bagaimana dengan percakapan kita ini? Tujuan kedepannya dengan saya berharap ada peningkatan lah dengan minat belajar siswa, terutama dengan mata pelajaran yang saya ampu sejarah Indonesia Pak. Oh. Jadi kalau boleh saya tahu nih Bu Lola ya, hal-hal apa saja kan yang sudah Ibu Lola lakukan atas turunnya minat siswa itu? Jadi begini Pak Roni, rasanya nih saya sebagai guru ya Pak Roni ya, saya sudah memberikan materi dengan metode yang beragam. Saya mulai dari menayangkan video, lalu saya mengajak mereka berdiskusi dan segala macam, tapi peningkatan itu tidak signifikan Pak dengan nilai gitu. Mungkin saya tayangkan video lalu kami analisa. Nah, hal itu sudah saya lakukan untuk mata pelajaran kita Pak di dalam kelas. Jadi Bu Lola udah menayangkan video, mencoba metode gitu kan. Namun anak-anak ini kan masih masih kurang minatnya gitu. Tapi boleh ada nggak ide yang lain selain dari itu? Kenapa? Karena saat ini kan biasanya kalau untuk metode menayangkan video apa segala macam itu kan anak-anak ini kan udah kurang misalnya minatnya. Ada nggak ide yang baru atau gagasan yang baru yang sudah Ibu Lola lakukan tentang materi ini? Gagasan baru yang ingin saya kerjakan ya Pak, selain tayangan video, mungkin melakukan pembelajaran melalui, sekarang kan ada pembelajaran melalui TikTok, apa segala macam itu Pak. Jadi mungkin dengan memasukkan materi kita dalam metode TikTok atau menggunakan Canva, besar harapan saya mereka berminat lagi, muncul minat mereka belajar sejarah itu. Nah itu ide Bu Zola sangat brilian sekali, karena memang saat ini anak-anak kita itu memang lebih sukanya Instagram, TikTok gitu kan. Tapi kalau memang Bu Zola ada ide untuk memasukkan materi-materi tentang pembelajaran Bu Zola, itu saya rasa itu sangat bagus sekali gitu kan. Lalu bagaimana cara Bu Zola melaksanakannya? Jadi kalau harapan saya dengan masuk ke metode dengan menggunakan TikTok misalnya, kita ambil satu KD atau TP ya, tujuan pembelajaran, lalu kita buatkan naskah untuk membuat naskah TikTok gitu. Jadi mungkin nanti dengan itu kita tayangkan pada program media sosial ya. Barangkali dengan begitu mereka lebih berminat, karena media sosialnya
sekarang lebih membawa minat yang besar ketimbang hanya sekedar menonton video saja. Betul. Jadi untuk melakukan proses pembuatan tadi, dukungan apa yang Ibu telah butuhkan gitu kan? Iya, kalau dukungan tentu saya butuh dukungan dari semua pihak, terutama untuk pimpinan ya Pak. Iya. Kenapa berkolaborasi dengan semua warga sekolah, unsur pimpinan untuk mendukung kegiatan ini, karena otomatis menggunakan TikTok kan nanti kan ada jaringan yang harus kita sediakan. Kita juga berharap selain berkolaborasi dengan unsur pimpinan, ada sarana jaringan yang diperbaiki oleh sekolah gitu Pak. Itu ide yang bagus tadi ya Bu ya. Maaf kebetulan saya mungkin ada janji lagi nih Bu Zola, mungkin tidak bisa banyak waktu, tapi bagaimana dengan percakapan kita hari ini? Apakah Ibu Zola merasa senang dengan yang saya sampaikan? Mudah-mudahan Bu Zola bisa melaksanakan tugas yang sudah Ibu Zola keluarkan tadi atau ide-ide yang disampaikan, kemudian juga siswanya bisa tertarik lagi gitu kan. Sebelumnya mungkin berbicara dengan Pak Roni, membuka wawasan saya, buat saya merasa lebih yakin untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode terbaru, terutama menggunakan media sosial. Mudah-mudahan harapan saya tentu kepala sekolah mendukung ya Pak. Iya. Kalau menurut saya ini memang dibutuhkan sekarang ya, mudah-mudahan apa yang Bu Zola inginkan itu semuanya tercapai, kemudian lebih baik lagi, kemudian juga Ibu Zola berbicara dengan saya bisa membuka ide-ide baru Bu Zola gitu kan. Selamat sore Bu Zola. Iya, selamat sore Pak Roni. Saya dengar Bu Zola akan melakukan coaching sama Bu Ustazah nanti. Iya, nanti Kebetulan saya di sini akan bertindak sebagai observer. Nanti saya akan coba menilai kegiatan Bu Zola sama Tanti. Saya akan coba dengarkan. Kalau boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan dulu sebelum Bu Zola mulai sama Bu Ustazah Tanti. Boleh nggak saya bertanya terlebih dahulu? Boleh Pak Roni. Sebelum nanti Bu Zola sama Tanti melaksanakan coaching, alur apa yang akan Ibu gunakan untuk melakukan coaching tersebut? Rencananya kita akan mencoba menggunakan dan menerapkan alur pintar Pak Roni. Begitu ya. Berarti udah sesuai. Nanti saya akan coba mengamati Bu Zola ya. Tapi Bu Zola nggak usah ragu-ragu ya, karena memang nanti saya akan melakukan penilaian terhadap Bu Zola. Mungkin itu saja sedikit ya. Oke Pak Roni. Terima kasih Pak Roni. Melaksanakan sebagai coach, kemudian saya akan mencoba melaksanakan tugas saya sebagai supervisor, kemudian saya akan coba mengajukan beberapa pertanyaan sama Bu Zola. Mudah-mudahan Bu Zola senang ya dengan kegiatan ini. Bagaimana perasaan Bu Zola saat menilai diri sendiri menjadi coach? Sebenarnya di awalnya saya agak deg-degan ya Pak Roni, karena saya takut nanti saya bisa nggak sih menjadi coach yang baik, menerapkan alur cerita itu sendiri pada Tanti. Jadi agak, tapi ternyata setelah dilalui berjalan, saya merasa senang atas karena ide-ide dari saya menambah ide dari yang udah ada dari diri Tanti itu sendiri. Iya. Apa yang membuat Ibu Zola menilai demikian? Saya menilainya demikian karena yang pertama Tanti merasa senang dengan adanya ide dari beliau, lalu kita tambahkan ide dari selain itu juga Tanti punya komitmen untuk melakukan perbaikan untuk kasusnya anaknya si Edward itu tadi. Jadi senang aja udah membantu Tanti. Boleh saya beri masukan dari pengamatan saya yang Ibu Zola? Boleh, saya sangat senang
senang sekali bisa bertukar pikiran ya. Dari hasil pengamatan saya tadi, Bu Zola sudah melakukan sesuai dengan apa yang kita kan memang kita sebagai perestu harus memakai alur tirta. Iya. Kemudian dari yang Bu Zola lakukan tadi sudah nampak bagaimana alurnya, itu kan. Kemudian saya mendengarkan pengamatan Bu Zola tadi. Dengan itu kemudian rencana tindak lanjut Bu Zola apa yang akan dilakukan ke depannya sebagai coach ini? Rencana tindak lanjut ke depannya sebagai coach saya ingin terus berbagi dan berbagi pengalaman, berbagi hal-hal yang positif dengan teman-teman. Mungkin dengan mereka berbicara dengan saya membuatkan mereka ada kepuasan dan muncul ide-ide baru dari mereka. Itu kedepannya saya berharap ada peningkatan dalam kualitas diri saya sebagai coach dan tentunya dengan teman-teman coach gitu Pak Rani. Ini sangat luar biasa, mudah-mudahan berlanjut terus ya Bu Zola ya, jangan berakhir di sini, kemudian juga dapat menambah ilmunya lagi tentang coaching sesungguhnya bagaimana gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa berhasil dan melaksanakan hal-hal yang positif. Mungkin itu saja pengamatan saya tadi. Bu Zola sudah melaksanakannya dengan baik dan sungguh luar biasa.